Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Hafid Muhammad, NIM 107, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Yayan Salatiga. Di sini saya akan membahas tentang terorisme di Indonesia. Pengertian terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi, dan etnis atau suku, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Oke, next. Istilah teroris dan terorisme. Istilah teroris dan terorisme berasal dari kata Latin yaitu terrere, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi, terorisme berarti menakut-nakuti atau terrevi. Kata terorisme dalam bahasa Indonesia dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata teror yang memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pengertian tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau menghancurkan objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik atau internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban. Kemudian jenis-jenis terorisme. Yang pertama yaitu irrational terrorism. Jenis ini merupakan motif atau tujuan bisa dikatakan tak masuk akal sehat yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalkan saja salvation atau pengorbanan diri dan kegilaan. Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrim berupa bom bunuh diri, seperti halnya kejadian yang lalu. Kemudian yang jenis terorisme yang kedua yaitu criminal terrorism. Jenis ini merupakan teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Dapat dikategorikan ke dalam jenis ini termasuk kelompok dengan motif balas dendam. Itu termasuk criminal terrorism. Yang ketiga, political terrorism. Jenis ini merupakan teror yang bermotif politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contohnya seorang figur Yasser Arafat bagi masyarakat Israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi. Tetap bagi bangsa Palestina, dia adalah seorang freedom fighter. Begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang
pada waktu itu dicap sebagai teroris. Setelah Israel merdeka, mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati. Yang jenis yang ketiga yaitu state terrorism. Istilah state terrorism ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya. Banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Ini jenis-jenis terorisme menurut Firmansyah. Yang selanjutnya, bentuk tindakan teroris. Bentuk tindakan terorisme. Yang pertama yaitu ada peledakan bom atau pengeboman. Jadi pengeboman ini adalah taktik yang paling umum yang digunakan oleh kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk aksi terorisme yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, pembajakan. Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan di permukaan, penumpangnya atau barang-barangnya. Yang selanjutnya yaitu penghadangan dengan bentuk tindakan penghadangan. Aksi ini juga sering menggunakan taktik penghadangan, di mana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para terorisnya. Selanjutnya, penculikan atau penyanderaan adalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit dilaksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangannya yang dipenjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Selanjutnya, perampokan. Taktik perampokan bisa dilakukan para teroris untuk mencari dana dalam membiayai operasionalnya. Teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan, atau tempat-tempat lainnya. Kemudian ada pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali. Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya tidak terorganisir. Yang selanjutnya, serangan bersenjata. Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Teroris Sikh di Indonesia dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang, kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang. Yang terakhir yaitu penggunaan senjata pemusnah massal. Jadi perkembangan teknologi tidak hanya berkembang dari dampak positifnya untuk membantu kehidupan umat manusia, tetapi juga membunuh umat manusia itu sendiri dengan kejam melalui penggunaan senjata-senjata pembunuh massal yang sekarang dimulai digunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru di kalangan masyarakat. Kemudian faktor penyebab tindakan terorisme. Salah satu faktor penyebab tindakan terorisme yaitu kesukuan, karena berbedanya suku, kemudian nasionalisme dan separatisme, kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi, pelanggaran harkat kemanusiaan, non-demokrasi atau negara yang tidak mempunyai demokrasi, radikalisme, ekstremisme agama, kemudian rasa putus asa dan tidak berdaya itu juga penyebab daripada tindakan terorisme.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.